Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Hoirul Insani dengan NIM akhir 178. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil analisis mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dan untuk materi yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini meliputi 4 pokok bahasan. Yang pertama yaitu pentingnya teknik penyusunan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, kedudukan Pancasila sebagai sumber hukum negara. Yang ketiga, implementasi asas kedayagunaan dan kehasilgunaan. Dan yang terakhir, peran program legislasi nasional atau prolegnas dan naskah akademik dalam peraturan perundang-undangan. Untuk itu, marilah kita mulai pembahasan pada soal pertama mengenai teknik penyusunan peraturan perundang-undangan dalam menghasilkan produk hukum yang baik dan juga berkualitas. Pada soal pertama ini, dasar hukum yang saya gunakan yaitu Pasal 22 Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 yang menyatakan bahwa tata cara pembentukan undang-undang diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Ketentuan tersebut kemudian diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Teknik penyusunan peraturan perundang-undangan ini sangat penting karena suatu peraturan tidak hanya dinilai dari substansinya saja, tetapi juga dari cara peraturan tersebut dirumuskan. Apabila teknik penyusunannya tidak tepat, maka nantinya akan muncul berbagai persoalan dalam pelaksananya. Yang pertama dari aspek bahasa hukum. Bahasa hukum harus menggunakan kalimat yang lugas, jelas, efektif, dan tidak menimbulkan multitafsir. Penggunaan istilah yang nantinya tidak tepat dapat menyebabkan perbedaan penafsiran antara masyarakat, pemerintah, maupun aparat penegak hukum. Contohnya saja penggunaan kata wajib. Di sini kan menunjukkan adanya keharusan yang mengikat secara hukum. Sedangkan kata dapat menunjukkan adanya pilihan atau diskresi. Oleh karena itu, pemilihan kata dalam peraturan memiliki konsekuensi hukum yang sangat besar. Yang kedua yaitu dari aspek struktur peraturan. Struktur peraturan yang sistematis nantinya akan memudahkan pembaca untuk memahami maksud, tujuan dari peraturan itu. Untuk struktur tersebut meliputi judul, pembukaan, batang tubuh, penutup, dan lampiran apabila nantinya diperlukan. Untuk penyusunan yang sistematis akan menghindarkan terjadinya tumpang tindih pengaturan serta memudahkan proses dari implementasi. Terus yang ketiga dari aspek teknik perumusan norma. Norma hukum di sini harus dirumuskan secara tegas mengenai siapa subjek hukumnya, apa hak dan kewajibannya, apa yang dilarang, serta bagaimana sanksi apabila norma tersebut dilanggar. Untuk perumusan norma yang tidak jelas dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan menghambat proses penegakan hukum. Maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa bahasa hukum yang jelas, struktur peraturan yang sistematis, dan teknik perumusan norma yang tepat merupakan syarat utama untuk menghasilkan peraturan perundang-undangan yang berkualitas serta mampu memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Untuk yang kedua ini yaitu pengaruh Pancasila terhadap perumusan norma hukum. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana posisi Pancasila sebagai sumber hukum negara dan pengaruhnya terhadap proses pembentukan norma hukum di Indonesia. Di sini dasar hukum yang menegaskan kedudukan Pancasila sebagai sumber dari segala hukum negara dalam pembukaan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 dan pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Sebagai sumber segala hukum, Pancasila di sini menjadi landasan filosofis bagi seluruh peraturan perundang-undangan. Artinya, setiap norma hukum yang dibentuk harus mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam kelima sila Pancasila. Yakni yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Artinya, menghendaki agar setiap peraturan menghormati nilai-nilai keagamaan dan menjamin kebebasan masyarakat untuk menjalankan ibadah sesuai agamanya masing-masing. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
Ini menuntut agar setiap peraturan menghormati martabat manusia serta menjamin perlindungan hak asasi manusia. Terus sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Ini mengarahkan pembentukan hukum agar mampu menjaga keutuhan bangsa, memperkuat integritas nasional, serta menghindari diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, maupun golongan. Terus yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa pembentukan peraturan harus dilakukan secara demokratis dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Dan yang terakhir yaitu sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini menghendaki agar setiap kebijakan dan peraturan memberikan manfaat yang adil dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini dapat dianalisis bahwa dalam praktiknya masih terdapat peraturan yang dianggap belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu, Pancasila harus dijadikan parameter sebagai filosofis dalam menguji apakah suatu peraturan benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat dan selaras dengan tujuan negara. Yang ketiga, yakni implementasi asas kedayagunaan dan kehasilgunaan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai implementasi asas kedayagunaan dan kehasilgunaan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Untuk dasar hukum di sini terdapat pada pasal 5 huruf E Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Asas kedayagunaan ini dan kehasilgunaan mengandung makna bahwa setiap peraturan yang dibentuk harus benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat dan mampu memberikan manfaat dalam menyelesaikan suatu persoalan hukum yang ada. Untuk implementasi dari asas ini dimulai dari proses identifikasi masalah. Sebelum suatu peraturan dibentuk, pembentuk undang-undang harus terlebih dahulu mengidentifikasi permasalahan yang berkembang di masyarakat melalui penelitian, konsultasi publik, diskusi akademik maupun penyusunan naskah akademik. Selanjutnya dilakukan penyusunan norma hukum yang ditujukan untuk memberikan solusi terhadap masalah yang telah diidentifikasi. Dengan demikian, peraturan yang dibentuk tidak hanya menjadi dokumen normatif semata, tetapi benar-benar menjadi instrumen penyelesaian masalah. Untuk tahap berikutnya adalah evaluasi pelaksanaan. Setelah peraturan diberlakukan, perlu dilakukan evaluasi untuk menilai apakah tujuan pembentukan telah tercapai atau belum. Apabila ditemukan hambatan atau ketidakefektifan, maka dapat dilakukan revisi atau penyempurnaan. Contohnya, implementasi dari asas ini dapat dilihat dalam pembentukan berbagai regulasi yang bertujuan untuk menyederhanakan birokrasi dan meningkatkan pelayanan publik. Regulasi tersebut dibuat karena adanya kebutuhan nyata di masyarakat, sehingga keberhasilannya dapat diukur dari sejauh mana masalah yang ada dapat diselesaikan. Oleh karena itu, asas ini menjadi salah satu indikator penting dalam menilai efektivitas suatu peraturan perundang-undangan. Yang terakhir, yakni peran prolegnas dan naskah akademik dalam pembentukan undang-undang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai peran prolegnas dan naskah akademik dalam menjaga kualitas, akuntabilitas, dan akseptabilitas suatu undang-undang. Dasar hukum yang saya gunakan ini dalam pasal 16 sampai 23 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, sedangkan kewajiban penyusunan naskah akademik diatur dalam pasal 43 ayat 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Prolegnas atau Program Legislasi Nasional merupakan instrumen perencanaan pembentukan undang-undang yang disusun secara terencana, terpadu, dan juga sistematis. Melalui prolegnas ini, pemerintah dan DPR dapat menentukan prioritas legislasi berdasarkan kebutuhan pembangunan hukum nasional. Peran pertama prolegnas adalah menjaga kualitas legislasi. Dengan adanya perencanaan yang matang, pembentukan undang-undang menjadi lebih terarah dan tidak dilakukan secara tergesa-gesa. Yang kedua adalah meningkatkan akuntabilitas. Karena penyusunannya melibatkan berbagai lembaga negara dan dilakukan secara terbuka, maka masyarakat dapat mengetahui alasan suatu perancangan undang-undang dimasukkan dalam prioritas legislasi nasional. Selain prolegnas ini, terdapat naskah akademik yang berfungsi sebagai landasan ilmiah pembentukan undang-undang. Naskah akademik memuat kajian filosofis, sosiologis, dan yuridis untuk menjelaskan mengapa suatu undang-undang ini perlu dibentuk.
dari landasan filosofis nantinya akan menjelaskan kesesuaiannya dengan nilai Pancasila, sosiologis dengan kebutuhan masyarakat, sedangkan landasan yuridis, dasar hukum dan kebutuhan harmonisasi dengan peraturan yang lainnya. Untuk keberadaan naskah akademik, ini sangat penting karena memastikan bahwa undang-undang dibentuk berdasarkan data, penelitian, dan kebutuhan nyata dari masyarakat, bukan sekedar pertimbangan politik saja. Dengan adanya prolegnas dan naskah akademik, kualitas substansi undang-undang menjadi lebih baik. Proses pembentukan lebih akuntabel, serta peluang diterimanya undang-undang oleh masyarakat menjadi lebih besar. Sebagai kesimpulan, prolegnas ini berfungsi sebagai instrumen perencanaan legislasi, sedangkan naskah akademik berfungsi sebagai landasan ilmiah pembentukan undang-undang. Keduanya ini sama-sama berperan penting dalam mewujudkan undang-undang yang berkualitas, memberikan kepastian hukum, serta bermanfaat bagi masyarakat. Berikut ini saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.